Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ijatul Hasanah, siswa dari SMP Negeri 2 Rupat Utara. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Hobi saya adalah memasak. Cita-cita saya adalah menjadi guru. Saya tinggal di Desa Sukadamai, Jalan Ahmad Nawawi, RT 001, RW 001. Kali ini saya akan menceritakan sejarah atau dongeng suku Akit di Provinsi Riau. Karya Julianus Limbeng dan Muntadin. Pulau Sumatera salah satu wilayah dengan suku bersebaran cukup luas dan beragam yang menarik untuk disebar luas di Nusantara. Berdasarkan cerita dari orang tua mereka dan nenek moyang orang Akit berasal dari Semenanjung. Dahulu suku Akit memiliki kearifan, yaitu menganut percayaan animisme yang berarti percaya pada berbagai makhluk halus, roh, dan kekuatan gaib. Seiring berjalannya waktu, suku Akit umumnya beragama Buddha. Di rumah suku Akit, di depan atau ruang tamu, biasanya terletak sebuah patung, yaitu patung kepercayaan orang Akit yang disebut patung Buddha. Akulturasi terjadi di Pulau Rupat akibat perkawinan antara perempuan Akit dengan pria keturunan Tionghoa. Di lingkungan Kesultanan Siak sendiri, mereka akhirnya memiliki seorang batin, yaitu pemimpin masyarakat suku Akit yang diakui oleh Sultan Siak sendiri. Tokoh masyarakat suku Akit atas yang juga batin suku Akit atas ketiga di kampung desa Ciakar, mulai dari tahun 1934 sampai dengan 1973. Kampung desa Ciakar dipimpin oleh kepala suku atau batin. Pasti kalian mengetahui siapa-siapa saja sih batin-batin itu. Saya akan menjelaskan siapa-siapa saja batin itu. 1. Batin Daud. 2. Batin Cendawan. 3. Batin Panjang Bintang. 4. Batin Anyang Bintang Panjang. 5. Batin Ngok. 6. Batin Selan Batin Panjang Bintang. Mulai menjabat sekaligus penghulu Ciakar mulai dari tahun 1934 sampai dengan 1973. Selama memimpin, beliau disegani dan disayangi oleh warga suku Akit. Beliau bijaksana dan adil dalam memimpin. Suku Akit merupakan komunitas adat yang ada di Pulau Rupat. Suku ini dikenal karena kemampuannya bertahan hidup di perairan dan pemberani, dan juga berbahaya. Dengan senjata sumpitnya yang beracun, mampu memusnahkan satu makhluk hidup. Saya akan menampilkan orang Akit. Ini adalah tari gendong yang biasanya dilakukan oleh upacara adat atau yang lain, acara-acara. Dan itu pakaian adat mereka. Pada zaman Kesultanan Siak, suku Akit disegani dan diajak bekerjasama untuk memerangi Belanda. Salah satu kearifan budaya suku Akit
yaitu tradisi bedekeh, yang berarti pengobatan tradisional oleh dukun setempat. Suku asli atau suku Akit adalah suku terasing atau masyarakat tradisional yang berdiam di sekitar Pulau Rupat dan Provinsi Riau, di mana hidup mereka bergantung pada alam yang ada di sekitar mereka. Suku Akit merupakan salah satu suku yang sampai sekarang masih menggenggam erat adat istiadat mereka. Masyarakat suku Akit dikenal dengan sebutan orang Akik atau orang Akit. Suku Akit adalah salah satu komunitas adat terpencil atau yang kita tahu KAT yang ada di Provinsi Riau. Sebagai besar, suku ini menyebar di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti. Menurut salah satu sumber, kata Akit berasal dari kata rakit. Kehidupan suku Akit kerap berlangsung hubung rakit. Pada zaman penjajahan, mereka kerap kali mengganggu dan menyerang kapal-kapal Belanda, sehingga pada saat ini suku Akit dicatat perompak laut yang sulit ditumpas habis. Juga dikenal dengan suku kental. Perkembangan suku Akit yang mendiami Pulau Rupat ini konon dulunya merupakan kelompok masyarakat dari Siak Sri Indapura yang termasuk dalam Kerajaan Melayu Riau. Kelompok ini mengungsi ke daerah lain untuk mencari tempat yang aman menuju Pulau Padang. Suku Akit merupakan salah satu subsuku Melayu Proto yang mendiami wilayah Pulau Rupat ini: Pulau Padang, Sungai Labu, Kudap, Dedap, Selat Akar, Banga Melibur, Kunsit, Pulau Merabau, dan pulau-pulau lainnya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan orang Akit di Pulau Rupat pun kian berkembang. Meski begitu, masyarakat di kawasan terus berupaya untuk menjaga dan melestarikan tradisi, seni, maupun budaya dari leluhur mereka. Suku Akit pada zaman dahulu hidup di pinggir anak sungai dan sangat bergantung pada hasil sumber daya alam. Salah satu pemanfaatannya yaitu hutan bakau menjadi kayu arang, atau yang kita tahu pohon mangrove. Saya akan menunjukkan hutan bakau. Panglong atau dapur yang beroperasi sebagai di sekitar desa, dapur arang yang menjadi mata pencarian bagi mereka karena alam yang mereka andalkan tidak lagi mampu membutuhi kehidupan sehari-hari. Kayu arang umumnya dipergunakan untuk membuat suatu makanan dan kue-kue. Saya akan menampilkan sebuah panglong atau dapur arang. Kayu arang akan dipotong sepanjang dan seukur yang sama untuk dimasukkan ke dalam panglong dan kemudian dibakar. Namun, seiring berjalannya kemajuan zaman, suku Akit mulai meninggalkan pinggir sungai dengan sumber mata pencariannya yang telah berkembang seperti bertani, buruh, berdagang. Orang Akit juga membuat bangunan rumah sederhana yang terletak di sekitar pinggir pantai. Bangunan ini dipakai pada saat melakukan pekerjaan di darat. Tempat tersebut memang telah sejak dahulu dijadikan untuk bermukim orang Akit. Tapi pada zaman sekarang, yaitu sumpit beracunnya sudah jarang dilakukan lagi karena takut membahayakan orang lain, dan juga meski beberapa yang masih menggunakan sumpit beracunnya untuk menyumpit orang yang jahat.